Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Sudah mandi? Sudah sarapan? Pastinya udah siap untuk masuk sesi selanjutnya. Iya, kita mulai sesi 4 ya. Sebelum mulai sesi, kita mau perkenalan dulu ya diri kita. Saya Andi, ini Monica, istri saya. Kami dikaruniai oleh 2 orang putra, umur 13 dan 14 tahun 2026 ini. Oke, kita siap mulai. Kita mulai di sesi keempat, sepakat menuai, sepakat menabur. Kayaknya salah kak. Terbalik nih kakak. Harusnya menabur dulu, baru menuai. Bener nggak teman-teman? Ya kan? Dimana-mana tuh orang nabur dulu, baru nuai. Kok ini nuai dulu, baru nabur? Iya, ini kan nggak di mana-mana, ini kan di Heart to Heart Gathering teman-teman. Jadi kita mau sesuatu yang berbeda, ya. Dari mana sih latar belakang itu? Nah, kita baca yuk teman-teman. Ada di Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Jadi kita sama-sama ya baca ya. 2, 3. 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, bener kan kak? Jadi kita apa yang sudah dilakukan dahulu itu baru kita tuai. Jadi kita nggak lakukan, kita harus melakukan dulu nih. Nah sekarang ini kita yang menuainya. Setelah menuai, sama-sama baru kita menabur yang suatu yang baik gitu loh kok. Nah, Oh, jadi kita menuai nih saat ini. Apa yang sudah kita lakukan. Benar. Ya kan? Ya. Menuainya saat ini atau nanti juga. Nanti. Jadi kalau kita menuai, kalau kita melakukan segala sesuatu dulu itu, ya melakukan dengan kedagingan, ya melakukan dosa, ya hawa nafsu, ya, dosa orang muda ya kan percabulan segala macam. Ya sekarang kita akan menuai nih, ya kan kita akan menuai. Tapi kalau kita melakukan dulu buah-buah roh, damai, kedamaian, sejahtera, ya kan, ya perbuatan baik. Nah kita juga saat ini akan memperoleh itu semua, ya. Jadi kita ingat teman-teman, kita sepakat menuai, sepakat menabur, ya. Oke, ya. Teman-teman, kita lanjut. Nah, kalau kalian teman-teman lihat nih, ya kan, dari gambar di depan, dari kedua gambar ini, kalau menurut teman-teman mana nih yang lebih mudah untuk mencapai puncak duluan? Kira-kira nih. Sendiri apa berdua? Yang sendiri atau yang berdua? Yang sendiri atau yang berdua? Pastinya berdua. Berdua? Sendiri? Berdua? Kenapa berdua kak? Ya pasti lebih gampang lah, kalau ada yang salah satu capek, yang satu nolong bantuin. Gendong gitu ya kak? Ya enggak lah, paling enggak ya enggak mungkin gendong, paling enggak ya nolong lah gitu kan. Kalau dia sendiri siapa yang nolong? Nggak ada yang nolongin. Oke. Nah, teman-teman, ini menggambarkan kondisi teman-teman. Ini menggambarkan kondisi kalian, di mana kalian dulu melakukannya sendirian, ya. Nah, kalau sekarang teman-teman kan udah sama pasangan nih, ada yang datang heart-to-heartnya sendirian? Nggak mungkin lah, pasti berdua. Nggak mungkin ya, pasti berdua dengan pasangan, ya. Sekarang kalian telah memiliki pasangan, ya, sehingga kalian akan mulai menuai semuanya sekarang berdua, ya. Tapi tenang, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kalian untuk melewatinya berdua.
Nah, apa sih Kak makna memiliki teman hidup itu? Teman hidup itu adalah pasangan kalian. Ya, kalian harus menerima pasangan atau teman hidup kalian itu whole package. Semuanya Semuanya secara utuh. utuh, tidak setengah-setengah, apalagi cuma seperempat. Ya, menerima whole package ini maksudnya adalah teman-teman ya memiliki menerima menjadi teman hidup masa lalunya ya. Apapun yang dia sudah lakukan di masa lalunya, pastikan teman-teman tahu. Ya, masa kininya ya bersama-sama sepakat untuk menuai apa yang sudah dilakukan dan juga masa depannya. Ya, apa yang pengen teman-teman tabur ke depannya berdua bersama-sama. Jadi ingat ya, secara utuh, tahu semuanya dengan jelas, jadi nggak main iya aja gitu teman-teman. Nah, kenapa sih saat ini berpasangan dengan kamu? Apa sih itu Kak? Saat ini berpasangan dengan saya. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Ya kan? Kenapa juga nggak nanti-nanti aja? Ya kan? Nanti aja kalau dia udah berhenti ngerokoknya. Nanti aja kalau dia udah berhenti tuh sama kegilaannya untuk berjudi. Ya kan? Tapi kenapa harus sekarang? Semua itu Tuhan kondisikan supaya apa? Supaya teman-teman merasa nggak sanggup sendirian. Ingat teman-teman, waktu kemarin prakem kita ada belajar tentang land of not enough, di mana bangsa Israel begitu ditekan, begitu tertekan oleh sikap dari bangsa Mesir, sehingga mereka benar-benar mengandalkan di Tuhan ya, supaya untuk bisa keluar dari itu semua. Sama kondisi sekarang. Jadi apa? Jadi kalian juga harus mengandalkan Tuhan supaya bisa melewati itu semua bersama-sama. Dan pastikan bahwa pasangan yang di samping kalian itu adalah pasangan yang Tuhan kasih buat kalian. Supaya apa? Supaya bisa menggenapi visinya yang Tuhan berikan buat kalian untuk masuk ke pernikahan. Ya, semua itu ada benang merahnya tuh, teman-teman. Ya, setelah kita bisa sepakat untuk menuai sama-sama, tapi kadang-kadang ada loh dosa, mungkin pikiran, mungkin asumsi yang alasan yang bisa membuat pasangan itu ragu-ragu ya. Bener nggak ya? Apa sih? Loh, kan itu perbuatan dia. Masa harus aku juga yang nanggungnya? Aduh, ini kok berat banget ya. Rasanya gue nggak punya iman nih. Apa bener Tuhan, dia itu pasangan yang kamu kasih buat saya? Kok rasanya nggak ada iman sih untuk melalui ini semua? Atau tunggu aja lah, biarin. Kita lihat aja. Gue mau lihat dia minta maaf nggak ya, minta tolong nggak ya sama gue. Padahal udah tahu loh dia salah loh, tapi dia masih keras kepala, nggak mau minta maaf, nggak mau minta tolong. Biarin aja lah. Biar kapok, biar nggak terulang lagi tuh kebodohannya, ya kan? Udah dibilangin nih, jangan judi bola, megangnya Argentina lagi, ya kalah lah udah. Ya, alasan-alasan yang tadi itu adalah bentuk respon hati kita yang salah. Iya, ketika kita berespon salah, punya respon hati yang salah, maka juga tindakan kita juga akan
membawa sesuatu yang nggak benar, teman-teman, ya kan? Ya, Tuhan sebenarnya menginginkan kita untuk selalu berespon benar dengan setiap kondisi dan dosa yang sudah pasangan atau kita lakukan. Ya, karena hanya dengan berespon benar kita bukan hanya bisa menuai loh. Ya, kita bukan hanya bisa menuai dengan sepakat menuai bersama, namun kita juga bisa bersama-sama menabur. Kita sepakat menabur yang benar jika respon hati kita benar. Iya. Yang maafin ya. Kenapa? Aduh. Uang yang kamu kasih kemarin itu sudah habis. Yang seharusnya bayar vendor. Iya. Karena kemarin aku judi bola dan kalah. Megang Tina. Ya, maafin ya yang seharusnya kita udah bisa ke tahap berikutnya untuk bayar vendor, mungkin yang kedua, tapi ini kita harus ulang lagi dari awal. Aku minta maaf atas semua itu. Terus jadi rencana kita apa? Aku udah maafin kamu. Ya, kita harus sama-sama lagi lah tanggung ini semua bersama-sama supaya kita cepat selesaikan dan kita bisa melunasi semua vendor-vendor untuk pernikahan kita. Kamu janji ya, kamu gak akan ngulangin hal ini lagi. Kalau memang harus dibayar, bayar semua dulu tagihan kita. Iya, baik. Aku maafin kamu kok. Iya. Respon hati teman-teman. Ingat ya, kita harus berespon benar dalam segala kondisi. Ya, ketika kita udah sepakat untuk menuai bersama apapun yang sudah kita lakukan, kita juga akan siap ke depannya untuk sepakat menabur yang benar. Nah, kita mau baca ayatnya ada di Amsal 18 ayat 21 ya. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi ada 3 cara bagaimana kita menabur dengan benar. Yang pertama itu adalah melalui perkataan. Di sini kita lihat ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi apapun yang kita katakan, kedepannya kita harus perkatakan sesuatu yang membangun, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Supaya apa? Supaya kita semuanya itu auranya jadi positif, teman-teman. Ya, perkataan itu membangun loh, teman-teman. Terus yang kedua adalah sikap. Contoh sikap yaitu tadi, kita punya respon hati yang benar. Tapi jangan hanya benarnya di mulut saja. Kita menyimpan segala sesuatunya di dalam. Tidak. Apa yang keluar, sikap kita yang keluar, itu juga adalah yang terpancar dari hati kita. Ketulusan, benar-benar kita mengasihi pasangan kita, benar-benar kita memaafkan pasangan kita, itulah yang harus keluar dengan benar. Nah, yang ketiga adalah perbuatan. Jadi perkataannya udah iya, sikapnya juga udah iya, tapi tanpa perbuatan kayaknya sia-sia ya. Jadi begitu katakan iya langsung lakukan. Jadi nggak ada tunggu-tunggu lagi. Jadi dengan begitu kita bisa menabur sesuatu. Dengan begitu kita bisa menabur sesuatu yang baik, teman-teman. Ya, jadi diingat teman-teman ya. Ketika Tuhan sudah memberikan pasangan yang tepat dan Tuhan sudah menaruh visi pernikahan itu buat kita, maka kita akan dapat menabur yang baik bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan pasangan kita.